Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Fah Ramadan. Sekarang sedang ada di daerah ini Leuwi Sading, Mas, ya? Ini Kecamatan Nanggung, Kecamatan Nanggung. Kecamatan Nanggung, Bogor. Ini di Kecamatan Nanggung, Bogor. Sekarang saya ada di Kambing Bagus Farm bersama Mas Handoko. Mas Handoko sebagai apa, Mas, di sini, Mas? Kepala kandang. Kepala kandang. Jadi Mas Handoko ini sebagai kepala kandang. Nah, mungkin bisa ceritain sedikit Kambing Bagus nih fokusnya di apa nih, Mas, kalau di peternakannya? Kambing Bagus kita sekarang baru berdiri sekitar 4 tahun ya. Dulu pertama kita itu fattening domba. Dari fattening domba terus sekarang lebih fokus ke breeding kambing sama domba sih. Oh, jadi sekarang udah macam-macam ya, ada kalau saya lihat juga di kandangnya nih macam-macam banget jenisnya kambing, dari yang aneh-aneh lah, yang mahal-mahal sampai yang biasa-biasa juga ada. Domba juga sama macam-macam banget, dari ada domba merino, ada domba Garut, dan domba-domba lokal juga ada. Nah, mungkin karena udah pengalaman nih di breeding, Mas Handoko juga kan sempat cerita udah pernah beberapa kali di peternakan lain. Boleh cerita sedikit nih, Mas, gimana sih manajemen breeding yang bagus tuh, Mas, gimana, Mas? Manajemen breeding yang bagus tergantung dari masing-masing farm. Masing-masing farm itu kan punya aturan sendiri-sendiri. Intinya kalau di kita sebagus apapun prosesnya, tapi kalau hasilnya nggak bagus ya nggak bagus, gitu aja. Nah, cuma kalau kita kan fokusnya breeding dengan tujuan beranak dua sehat semua. Oh, gitu. Caranya gimana pun caranya, yang penting bagus, nggak menyiksa ternak. Kemudian kita atur jadwal kawin, jadwal deteksi buntingnya itu harus tepat waktu, jangan sampai molor, karena kalau molor itu banyak buang-buang tenaga dan waktu dan biaya juga yang jelas, karena pakannya kan dia makan terus setiap hari gitu. Iya. Berarti harus ngatur waktu untuk dari mulai kawin, habis itu bunting sampai nanti akhirnya udah beranak dan menghasilkan gitu, Mas, ya. Iya, sampai sapih lah. Kalau di sini nih, Mas, ngatur waktunya tuh dari mulai kawin sampai sapih biar tadi ya nggak ada waktu-waktu yang kebuang, nggak ada tenaga yang kebuang, biaya pakan dan sebagainya juga yang kebuang, itu gimana, Mas? Kalau di sini nih pengalaman Mas nih. Kalau di sini kita breeding kambing dan domba itu kan kepinginnya untung ya. Iya. Nah, untung Iya, itu karena kita breeding, jadi kita harus tekan dari biaya makan, karena biaya makan itu biaya yang cukup besar di peternakan. Nah, untuk di sini sendiri kita untuk waktu ngawinkan ternak itu kita sistemnya kan sistem koloni aja nih. Nanti bisa dilihat di kandang. Nanti dikasih gambar-gambarnya deh sambil ini ngobrol. Kalau sistem koloni kita hanya ini aja sih. Kita jadikan satu antara jantan sama betina dengan perbandingan satu jantan 15 betina ya. Satu jantan 15 betina itu saya kawinkan satu siklus itu 2 bulan. 2 bulan ya? Dengan pencatatan ya. Jadi misalkan masuk bulan 1 ya sampai akhir bulan 2. Nah, itu nanti pejantan kita tarik, kita istirahatin dulu karena dia juga nggak boleh terus-terusan kawin. Nah, nanti dari 2 bulan itu kan pasti banyak yang kawin tuh. Nah, itu kalau di tempat saya sendiri sini sih kita kalau pas kita ketahuan ketahuan dia kawin ya kita catat. Tapi kadang-kadang juga namanya manusia karena suka nggak ngeliat juga yang mana yang kawin, jadi setiap makanya kita jadikan satu selama 2 bulan itu dengan harapannya 2 bulan itu terkawini semua. Gitu aja. Kira-kira presentasinya berapa persen tuh, Mas, kalau dari 2 bulan bisa sampai bunting? Bunting itu pas 2 bulan kita 75 sampai 80%. 75 sampai 80% itu kalau benar-benar mulus, pakan tercukupi bagus, nutrisinya bagus gitu ya. Kalau pas musim kayak begini cuaca nggak menentu, pakannya sering basah juga kadang-kadang suka berat juga. Itu nggak tahu hubungannya apa, tapi ngaruh juga. Oh, ngaruh juga ya? Ngaruh juga, fertilitasnya nggak begitu bagus. Jadi dari pakan ngaruh ke fertilitas bahkan ya?
Atau saya sendiri nggak begitu ngerti itunya ya, cuman kalau dibandingkan waktu kita kemarau, malah lebih bagus kemarau fertilitasnya daripada musim hujan. kalau berdasarkan pengalaman di kami bagus Di kami gitu ya? bagus sendiri, kalau di tempat lain saya nggak ngerti ya, Iya, tapi iya, kalau iya. di sini sendiri kalau pas musim kemarau itu lebih bagus fertilitasnya. Ya Malah mungkin gitu dari ya? makan juga sih, kalau kalau pas musim hujan kayak gini kan mungkin nggak tahu terlalu kandungan airnya terlalu tinggi apa bagaimana, nggak ngerti juga. Jadi Korelasinya kemana saya nggak ngerti, tapi pengalaman saya di sini kalau kemarau itu hasil USG-nya bagus-bagus hasil USG. daripada musim penghujan kayak begini nih. Ini agak berat juga kita di musim hujan ini. Iya, iya, iya. Berarti kalau di sini pakai USG Mas ya? Cara ngedeteksinya tadi ya? Iya, dulu kita pakai palpasi biasa, cuman kan makan waktu yang lama juga, jadi kadang-kadang kita udah nunggu 2 bulan setelah dipalpasi ternyata kosong. Jadi daripada nunggu waktu yang sekian lama itu, kalau ada mesin USG kan mempercepat deteksi kebuntingan aja sih, lebih cepat, lebih akurat. Oh, biasanya mulai deteksi bunting itu kapan tuh Mas kalau Kita 40 hari dari kawin udah kelihatan sih. 40 hari dari 40 kawin udah hari kelihatan? dari kawin itu sudah kelihatan apanya, bunting apa enggaknya. Bunting apa enggak? Mm. Kalau ini kan mungkin nggak semua orang nih ya bisa beli, atau mungkin awal-awal belum beli USG dulu. Kalau ciri-ciri nih Mas, ciri-ciri awal misalkan dari kan 40 hari dia kawin, berarti kan ada pencatatannya tuh. Ciri-ciri si domba atau kambing ini habis kawin dan ciri-ciri dia udah bunting gimana tuh Mas? Ciri-cirinya? Yang paling gampang misalkan sekarang kawin ya. Ya. Nah, nanti 18 hari sampai 22 hari lah. Atau kedepannya dia udah nggak minta kawin lagi, kemungkinan besar udah hamil. 18 sampai 20 hari. 18 sampai 22 hari, 21, 22. Itu kalau dia nggak minta kawin lagi biasanya insya Allah hamil. Udah hamil. Insya Allah hamil. Kebanyakan begitu sih, tapi kalau pengen akurat lagi nunggunya 2 bulan baru bisa di apa namanya, palpasi biasa gitu. Kita raba bagian bawah apa perutnya, kalau ada kayak benjolan-benjolan gitu hamil. Oh, 2 bulan ya? 2 bulan. Itu kan agak lama juga kalau nunggu 2 bulan gitu. Cuman kalau ternaknya masih jumlah sedikit mungkin masih bisa lah ya. Kalau harus nunggu agak lama sabar bisa, tapi kalau ternak kita udah banyak ya mau nggak mau harus apa namanya, harus efektif dengan mesin USG tadi. Kalau satu kita rabain ya repot juga gitu. Karena di sini ada berapa ekor Mas? Sekarang total indukan sekitar 200-an. 200. Lumayan juga ya kalau 200 ekor harus di. Iya, makanya kan kadang-kadang juga apa misalkan sekarang kawin padahal udah hamil tuh domba atau kambing, tapi tetap minta kawin juga ada. Oh, ada juga ya? Ada juga. Padahal udah hamil nih. Kita USG udah positif hamil, teriak-teriak, "Kenapa ini kambing?" Nanti biar deket jantan diem. Akhirnya kita masukin aja biar diem, akhirnya kawin lagi. Ya tapi dia udah bunting. Tapi dia udah bunting. Udah bunting. Oh. Nah, itu pengalaman kayak begitu yang jarang-jarang ditemuin sama apa namanya, pelaku peternakan. Jarang tapi ada itu yang kayak begitu, itu ada. Iya. Kalau ciri-ciri fisiknya nih, kalau tadi selain palpasi mungkin sebelum itu ada ciri-ciri fisiknya nggak sih Mas kalau misalkan bunting gitu? Kalau dari sekilas gitu. Ciri-ciri fisik itu kalau 1 bulan nggak kelihatan. Tapi kalau 2 bulan ke atas udah mulai kelihatan. 2 bulan kan sudah mulai kelihatan. Kelihatan perut sebelah kanan itu biasanya membesar. Sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Ya. Nafsu makannya lebih tinggi lagi. Nafsu makannya lebih tinggi lagi. Sama apa namanya, warna bulunya biasanya lebih mengkilap. Mengkilap, kelihatan ya? Kelihatan banget. Cakep gitu. Iya, lebih cantik lah kalau kata manusia mah. Lebih cantik. Wah, lebih cantik ya kalau udah bunting gitu ya. Berarti siklus nih Mas, dari pertama bunting sampai nanti akhirnya sapi itu gimana Mas? Berapa lama tuh berarti ya? Kalau misalkan awal bunting dari sapi itu, buntingnya sendiri kan 5 bulan ya. 5 bulan. Menyusui itu kalau di tempat kita 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan kita
indukan udah kita masukin lagi ke kandang jantan 2 sama bulan deh. anak-anaknya itu. Oh, sama anaknya. Masukin aja ke sama anak-anaknya, nanti pas kalau anaknya udah mulai gesit, makan bisa sendiri, itu kadang-kadang 3,5 bulan anaknya kita tarik. Oh, jadi lebih cepat ya. Jadi 7 bulan ya. 8 ya. 7 bulan ya. Ah. Kalau tapi sama anaknya itu. Iya. Efektif kadang-kadang apa namanya? Kita masukin sama anaknya, induknya nggak mau birahi. Oh, Nah, setelah 1 bulan di kandang jantan, anaknya kita tarik, baru dah itu mulai apa? mulai minta kawin lagi. Minta kawin birahi itu.